Halo, 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 Bro Mike. halo brother. Halo, halo. Apa kabar, Bro? Yes, kabarnya selalu outstanding bro. Thank you. By the way, suara saya jelas? Jelas banget. Siap, thank you bro. Ya. Bro, lagi di mana, Bro? Lagi di rumah bro. Baru aja pulang. Sibuk banget ya, Bro, seharian ya. Yes, lumayan. Seharian sama keluarga ngabisin waktu ya. Soalnya kalau Hmm, hari Senin sampai hari Sabtu banyak event dan kegiatan di luar juga. oke. Kalau Bro Michael, boleh boleh introduce yourself nggak? Boleh dengan senang hati. Thank you. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman tuh tahu kenal saya sebagai mentor, karena saya dulu punya program bro, namanya Remaja Sukses. Nah, Hmm, Remaja Sukses ini sudah berdiri dari 2012. ya. Nah, tapi sebelum kita ngomong soal remaja sukses, nah, saya pengen cerita dulu. Background saya itu dulu dari keluarga yang seperti apa, sehingga teman-temannya Hmm, tahu apakah dari background keluarga seperti saya itu mengalami yang namanya quarter life crisis. Jadi intinya waktu dari gua kecil, intinya gue itu dulu hobinya main warnet. Jadi waktu kecil itu setiap hari itu menghabiskan sekitar 5 sampai 6 jam itu di warnet. Sampai gue pun nggak ya. tahu tujuan gue itu bener-bener gue tuh taunya larinya ke warnet. Dan dari kecil itu Hmm, pun gue tuh orangnya introvert banget, jadi boleh dibilang banyak banyak bergaulnya itu lebih sama komputer daripada sama teman. Jadi teman gue itu wow. Terus, bener-bener terus? bisa dihitung jari, dan teman gue itu pun juga sama-sama yang suka warnet. Hmm, Nah, singkat cerita dari situ, terus dari sekolah, gue inget banget satu hal yang menampar kehidupan gue adalah ketika bokap gue ninggalin keluarga. Itu bener-bener hidup gue down banget, karena tiba-tiba waktu gue bangun pagi, nyokap gue lagi nangis. Dan ketika gue liat nyokap gue lagi nangis, gue bingung mesti berbuat apa. Dan yang gue tahu adalah ketika gue nanya, papa pergi dari rumah, artinya udah pergi dari dunia ya, artinya pergi dari rumah ninggalin keluarga. Dan dari situ hidup gue down banget. Dan bukan hanya itu, gue baru tahu ternyata keluarga gue punya utang cukup banyak. Terus ya. kontrakan udah mau habis. Jadi dari gue kecil itu keluarga gue selalu pindah-pindah kontrak. Jadi totalnya gue sampai detik ini tuh sampai gue punya tempat tinggal sendiri tuh udah 9 kali pindah rumah bro. Lu bayangin 9 Wow. kali Dari pindah rumah. dari umur berapa tuh pindah rumah terus, Bro? Dari dulu gue lahir itu di Bekasi, terus pindah ke daerah Senen, terus pindah ke Hmm, daerah Tanah Tinggi. Pokoknya selalu berpindah-pindah di daerah Jakarta, Jabodetabek sampai 9 kali. Nah, singkat cerita dari situ yang gue bisa lakukan adalah kira-kira kalau gue gitu ya bro ya, yang cuma kenalnya warnet tiba-tiba mengalami kendala seperti itu, kalau lu jadi anak yang baik, kira-kira lu bantu orang tua lu atau lu kabur dari kenyataan bro? bisa jadi gua kabur sih, Bro. Iya, karena gue waktu kecil itu hanya main game, taunya warnet, gue itu introvert, dan gue menghadapi kenyataan kayak begitu, gue nggak berani menghadapi kenyataan, dan gue lebih memilih kabur. Dan gue kembali lagi ke dunia warnet gue. 5 hari gue nggak pulang karena gue takut. Akhirnya dari situ nyokap gue balik, nyariin gue Hmm. ada warnet, dan dia bilang, lu mau ngapain gitu di sini. Gue dari situ mulai sadar, dan gue akhirnya gue kembali, dan gue dari situ pulang dari sana, yang gue pikirin adalah gue mesti kerja. Gue udah nggak bisa mikirin kuliah, yang gue bisa mikirin waktu itu bagaimana caranya gue kerja. Akhirnya gue Hmm. bikin surat lamaran pun bikin gue nyontek bro, karena boleh dibilang gue nggak punya basic caranya bikin surat lamaran gimana. Gue nyontek, gue edit pakai segala macam, gue kirimi surat lamaran CV ke 30 tempat bro. Dari Wow. 30 tempat gue kirimin, dari Jakarta Utara, Barat, semuanya nolak bro. Lu Wow. bayangin. Terus, terus. Hmm. Gua nyokap gue nanya, kok belum kerja juga? Dia nggak ada yang terima. Kata nyokap gue, nggak apa-apa, terus pasti ada yang terima. Gue ngelamar dari satu toko yang lain, karena gue berharap kalau toko lebih gampang, kalau perusahaan Iya. kan lebih susah, toko lebih gampang. Gue Ya. beranikan diri, gue melamar. Akhirnya ada satu orang yang kasihan sama gue, dia iba, karena 1 hari sebelum gue melamar kerja di toko di Tanah Abang, itu gue jatuh dari motor bro.
jatuh dari motor waktu itu naik ojek, kemudian kaki gue lecet, jadi jalannya itu di daerah Dengkul, jadi jalannya agak susah dan gue jalannya agak terpincang-pincang. Mungkin ini orangnya kasihan gitu ya ngelihat gue, makanya dia langsung oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa, gue terima kerja deh. Cuman gue nanya kerjanya bagian apa, adanya di bagian gudang bro. Mau nggak mau gue terima juga, gajinya 7 juta per bulan tahun 2000. Wah, kecil banget. Jauh banget. Nah, waktu itu gue terima, terus gue pikir kerja di bagian gudang bagian apa gitu kan bro. Jadi kuli gudang bro. Wow. Jadi terus itu benar-benar pekerjaan pertama ya bikin gue kaget gitu. Seorang anak muda dulu anak warnet harus menghadapi kenyataan yang gue nggak bisa terima secara alam bawah sadar gue gitu. Dari dunia yang begitu indah dan gue pindah ke gudang yang penuh debu, ngangkatin kain. Gue bayangin bro, itu di luar ekspektasi gue. Singkat cerita dari situ yang gue ingat, gue hanya bertahan gak lama. Gue itu momen gue mendapatkan kesadaran adalah ketika gue udah gak punya duit sama sekali. Karena gudang kain, jadi ada gunung kain. Gue tiduran di puncak kain yang paling atas. Gue berdoa sama sampai kapan? Terus gue merenung dalam hati dan tiba-tiba gue dapat jawaban sampai detik ini. Jawabannya apa tuh bro? Oke, terus? Gue mesti berubah. Dan dari situ gue beranikan diri buat resign dari kantor, dari toko, dari gudang. Ya. Dan gue mencoba untuk mencari jawaban dan gue nggak ketemu dan gue balik lagi ke warnet bro. Lu bayangin, udah kayak begitu gue masih balik ke warnet dan tiba-tiba di warnet ada teman gue tepok gue dari belakang. Bro, kenapa? Mau pergi ke seminar nggak? Gue nggak tahu dulu apa itu seminar bro. Maklum, anak muda yang boleh dibilang taunya warnet, cuma taunya ngelamar kerja, tiba-tiba diajakin pergi seminar. Yang gue tahu seminar itu kayak belajar gitu kan. Gue bilang enggak gue lagi asik main warnet, lo ngajakin gue belajar gitu kan. Nah terus udah bro nggak apa-apa lo temenin gue. Terus kok maksa banget, nggak apa-apa bro lo temenin gue. Ya udah dari situ akhirnya gue temenin dan gue dengar pembicara seminar itu ngomong. Jadi dari situ saya ingat banget, saya ditanya begitu sama pembicaranya, dia bilang kalau nggak punya tangan bisa sukses, bisa. Kalau nggak punya kaki bisa sukses, bisa. Kalau nggak punya kepala, saya bilang juga ya nggak bisa. Yang paling penting dari kepala itu apa? Otak. Otak itu dipakai buat apa? Buat mikir. Berarti dari situ gue ambil kesimpulan adalah ternyata yang membuat orang itu berhasil atau tidak adalah orang itu berpikir atau tidak. Nah, makanya kenapa hari ini tema kita adalah mengenai teman-teman melihat di sini ada before you turn 25 gitu kan. Dan kita bicara mengenai goal setting karena ternyata semua itu berawal dari pikiran kita. Mau punya tangan yang sempurna, mau punya kaki yang sempurna, tapi kalau kita nggak pernah berpikir kita mau ke arah mana, kita nggak akan pernah nyampe. Itu kesimpulan yang akhirnya saya ambil dari acara itu, dan pulang dari sana saya bertekad untuk coba melakukan apa yang saya suka. Nah, dari situ teman saya ngajakin buat ikut IO gitu ya, saya belajar di sana, kemudian saya ikut banyak seminar, kemudian saya juga pernah join MLM gitu ya, pernah join asuransi, kemudian pernah join properti, pernah ditipu sama money game. Itu udah pengalaman yang boleh dibilang Tuhan sudah rencanakan. Jadi ketika saya mengalami kegagalan atau kesulitan atau masalah dalam hidup, itu memang sudah rencana Tuhan. Justru kita mesti melalui itu agar kita punya kehidupan yang lebih baik. Nah, dari situlah akhirnya Tuhan buka jalan. 2010 saya mulai usaha IO. Itu lagi kuliah. And by the way, di kuliah pun saya juga berubah. Yang dulunya saya nggak mau kuliah, saya berpikir saya harus kuliah. Saya waktu itu cari beasiswa,
puji Tuhan dapat waktu itu ya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, dan senang banget bisa kuliah. Waktu itu hanya bayar uang pangkal, tapi uang semesterannya dari semester kedua sampai semester ke-8 semuanya mendapatkan full dan bisa mendapatkan P yang boleh dibilang nyaris sempurna di mata kuliah yang sebenarnya bukan gua banget. Dulu gua kuliah akuntansi, bro. Lu bayangin, gue kuliah akuntansi dan gue tipikal orang yang gak terlalu sering dengan angka, tapi ternyata ketika kita profesional, mau menerima, mau berjuang, ternyata kita bisa. Iya. Karena itu bukan masalah mau atau bisa atau tidak, tapi mau atau enggak. Nah, itu yang waktu itu gue sadar. Nah, gue yakin Bro Willy juga sama gue yakin mengenai hal itu. Dan dari situ akhirnya yang betul-betul bisa mengubah kehidupan ketika kita berani melangkah. Dan momen perubahan terbesar gue adalah ketika gue bisa mengerjakan di Remaja Sukses itu tahun 2012. Dimulai dari IO 2010 dan Remaja Sukses 2012. Nah, disitulah mulai ada perubahan besar dalam kehidupan gue. Nanti gue bakal cerita detailnya yang gue kerjakan, yang gue lakukan apa. Tapi kalau gue ceritain semuanya, takutnya waktunya kemakan panjang, nggak sempat tanya jawab. Jadi mungkin awalnya dulu aja yang gue ceritain, bro. Oke. Nah, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol, yuk kita ngobrol ya. Siap. Bro? Halo? Yes, bro. Ya. Bro, kalau menurut bro ya, kalau goals, kan pasti milenial tuh pasti pernah ngalamin yang namanya quarter life crisis. Benar. Betul. Kira-kira menurut bro ya, gimana caranya supaya kita bisa handle quarter life crisis dengan baik? Memang kalau dari gue sendiri, kebetulan ada dua cara. Ya. Yang pertama, ketika kondisi lu buruk, terdesak, terhimpit, itu biasanya orang bakal berubah. Misalnya kalau kita di sekolah atau kerja dapat nilainya dapat nilai 6, mungkin kita rasa belum jelek, nggak apa-apa lah, nggak usah belajar. Tapi ketika nilai lu di bawah KKM 5, 4 dan lu bisa nggak lulus, mau nggak mau kita harus berubah. Nah, gue pun dulu juga kayak begitu. Jadi waktu itu gue mengalami quarter life crisis ketika keluarga gue hancur, bokap gue pergi dari rumah, hutang gue segunung. Dari situ gue baru mau mulai berubah. Nah, tapi cara yang pertama adalah cara yang paling salah. Nah, jadi kalau bisa teman-teman jangan ikutin caranya gue. Tunggu ada masalah baru mau berubah. Nah, tapi lakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mikir. Nah, kelemahan anak muda zaman sekarang adalah malas berpikir atau tidak mau berpikir. Sehingga tidak ada jalan keluar dan solusi. Nah, kalau teman-teman mau berpikir sedikit, mau meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang mau dilakukan, direncanakan, pasti minimal hidupnya lebih baik. Nah, itu yang betul-betul terjadi banget sama gue, bro. Nah, mungkin itu yang bisa gue suggest, karena daripada tunggu keadaan yang menghimpit, mendingan kita mikir bagaimana caranya kita mengubah kehidupan. Oke. Bro, tadi kan lu bilang kan, berarti kan kita harus bikin rencana buat dalam hidup kita kan ya? Nah, waktu lu memutuskan buat, gue harus berubah gitu. Nah, lu itu bikin goal nggak? Buat goal nggak? Harus goalnya tuh spesifik kah? Atau seperti apa? Thank you, bro. Kalau dulu karena gue berubah karena keadaan terdesak. Yang penting gue bisa makan. Yang penting gue bisa tinggal. Karena waktu gue kontrakan udah mau habis, gue pindah, ingat banget, ke kos-kosan. Itu cari yang murah, bahkan gak perlu AC. Yang penting gue bertahan hidup dulu. Gitu loh. Bukan masalah gue memikirkan harus yang bagaimana. Yang penting gue bertahan hidup. Nah, itu dulu yang terjadi sama gue. Jadi kalau teman-teman yang hari ini nonton sedang mengalami keadaan terdesak, yang penting keluar dulu dari keadaan parah itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang kondisinya sekarang sedang kuliah, ada orang tua, ada uang jajan,
ada fasilitas, masih nyaman. Saran gue memang gunakan metode yang sudah semua orang tahu. Metode yang udah nggak usah diragukan lagi, bro. Metode SMART namanya. Gue yakin bro juga udah tahu metode SMART. Gimana tuh, bro? Ini yang gue lakukan. Jadi waktu gue masih muda, karena juga masih muda, 30 juga belum ada gitu. Kita masih muda, bro. Masih muda. Ya, jiwanya jiwa Gen Z, bro. Jadi waktu gue umur 18, yang gue lulus SMA, yang bokap gue ninggalin keluarga, gue inget banget momen itu nggak pernah gue lupakan. Itu gue lagi pengen banget motor, bro. Jujur aja. Ya. Dan gue nggak punya uang buat beli motor itu. Dan yang gue pikirin adalah tiba-tiba kalau bro ingat tahun 2008 itu ada motor Jupiter MX gitu ya. Gue seneng banget. Waktu itu bintangnya tuh si Komeng gitu ya. Gue pengen beli ini motor. Warna biru gue suka. Gue pengennya warna biru. Gue sempat datang gitu kan, lihat harganya berapa ke dealer, ke showroom. Dan akhirnya karena gue bener-bener pengen banget, spesifik, jelas. Nah, itu adalah syarat utama. Harus jelas dulu tujuan lo apa. Spesifik, warnanya apa, harganya berapa, bentuknya gimana, mereknya apa, tipenya apa, kopling atau nggak kopling. Nah, contoh kayak begitu, itu yang gue lakukan sehingga berbekas di otak gue, bro. Dan akhirnya dari situ bener-bener pengen gue wujudin. Oke. Yang kedua, itu measurable. Artinya terukur. Kira-kira gue beli motor ini gue sanggup nggak ya? Kayaknya kalau gue sisihin dari gaji gue waktu itu, kayaknya gue masih bisa deh. Nah, karena gue lihat masih terukur dan bisa, berarti masuk ke standar gue, terukur. Yang ketiga itu adalah Athena Pro. Nah, ini yang namanya realistis atau tidak. Apakah itu sesuatu hal yang sifatnya di luar jangkauan gua, atau sebenarnya bisa gua jangkau, bisa gua raih, bahkan gua bisa cobain. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah relevan. Nah, relevan ini sebenarnya dulu gue nggak pakai. Karena gue nggak punya tujuan jangka panjang. Karena gue ini tipikal orang yang punya tujuan itu, pokoknya kalau pengen satu, gue wujudin dulu. Kalau gue rasa gue sanggup beli motor, gue beli dulu. Daripada gue mikir ntar beli rumah kejauhan, malah guanya nggak happy, malah guanya minder, karena terlalu mahal dan guanya nggak sanggup, malah guanya jadi nggak semangat. Mendingan gue nggak mikirin dulu. Relevan ini harus ada hubungannya soalnya dengan jangka panjang. Iya. Jadi kalau misalnya apakah yang gue beli sekarang berhubungan dengan jangka panjang, ya jelas enggak. Karena motor itu kebutuhan, harganya pasti turun, bukan investasi. 1-2 tahun kalau gue bosan pasti gue jual, dan itu sudah pasti biaya. Nah, itu yang menurut gue nggak terlalu relevan dengan buat tujuan jangka panjang, tapi relevan dengan tujuan gue saat ini, karena gue butuh daripada gue naik angkot terus dan kena macet waktu itu, yang gue pikirin. Dan yang terakhir itu yang T, ada time bound atau timeable. Artinya ada waktu yang memang gue lihat bahwa waktu ini bisa gue ukur buat gue dapetin. Nah, gue langsung cerita aja apa yang gue lakukan. Goal gue satu demi satu yang gue achieve. Gue inget banget waktu gue kuliah itu gue ngincar motor dan gue berusaha buat dapetin. Waktu itu gue kerja keras, jalanin IO, kemudian beberapa kali keluar kota. Pokoknya dalam waktu nggak nyampe 1 tahun dari target gue, 6 bulan gue berhasil beli motor itu karena gue pengen banget. Intinya adalah pengen banget dulu sama apa yang lu mau dapetin. Karena kalau lu nggak pengen banget sama apa yang lu mau dapetin, biasanya lu gampang menyerah, greget. Nah, waktu itu gue masih ngekos, bro. Nah, waktu itu karena gue masih ngekos, gue mau punya rumah sendiri itu terlalu jauh. Karena harganya gue lihat miliaran, sedangkan kondisi gue dari IO itu dulu belum sanggup untuk beli rumah.
Iya. andaikan sanggup beli rumah itu pun di luar Jakarta, di pinggiran, di daerah-daerah yang gue nggak pernah ke sana atau gue nggak tahu daerah sana, jadi gue merasa nggak nyaman kalau tinggal di daerah yang gue nggak tahu. Jadi gue memilih untuk beli yang kedua itu mobil dulu bro waktu itu. Nah, gue waktu itu punya target beli mobil, pokoknya gue lihat dulu apa yang paling gue suka. Entah kenapa gue lihat-lihat waktu itu masih ada toko bagus gitu ya. Wah, kayaknya gue suka nih sama mobil Hyundai Avega waktu itu bro. Wah, kayaknya bagus gitu kan. Kayaknya anak muda pakai begini, kayaknya lumayan oke. Harganya di bawah 100 juta. Dan gue targetin buat beli mobil itu, gue pengen banget kesampean bro. Dalam waktu yang tahun. Wow. Jadi ketika kita punya tujuan ke arah sana, entah kenapa energi kita mengarah untuk mendapatkan apa yang sudah kita arahkan, bro. Itu yang benar-benar gue rasain sih, gitu. Nah, kemudian setelah waktu itu gue dapat bisa membeli itu ya kendaraan, target gue nggak rumah, bro. Gue pengen beli apartemen dulu, gue bilang, karena di apartemen di daerah Jakarta harganya masih terjangkau. Ada yang setengah miliar, dan gue rasa Oke, tadi kurang lebih tadi gue cerita sampai goal gue. Intinya puji Tuhan, goal demi goal gue tercapai ketika gue punya tujuan yang benar-benar gue inginkan. Gue inget banget waktu gue pengen mobil waktu itu gue datang ke mobil 8 gue sebut merek nggak apa-apa karena ini kenyataan. Itu di dekat belakang sekolah gue datang ke situ jalan kaki, kemudian gue mau lihat-lihat mobil, iseng-iseng doang. Katanya kalau orang sukses tuh mesti punya afirmasi, jadi gue masuk pengen cobain minimal startup mobilnya, padahal KTP SIM aja gue belum punya. Nah dari situ akhirnya dari orang showroomnya dia bilang, bapak cari mobil apa? Saya dulu suka Honda Jazz. Oh Honda Jazz pak, mau cobain. Oh, terus dia ngeliat saya dulu kan. Kayaknya orang ini Honda Jazz nggak mampu nih, gitu ya. Daripada ngerusakin mobil saya, dia bilang, oh pak, kayaknya buat bapak nggak cocok Honda Jazz. Nah, saya kasih bapak coba masuk, tapi dia bilang mobilnya di belakang. Saya diajak ke belakang. Ternyata itu adalah Hyundai Getz, bro. Zaman dulu kalau bro ingat Hyundai itu ada Hyundai Getz. Iya, ada yang kecil ya. Dari mobil itu, dan saya bilang, kenapa saya pengen Honda Getz? Kenapa saya disuruh cobain Hyundai Getz? Dari situ saya bilang, ternyata begitu banyak orang yang memang ketika kita belum jadi apa-apa, banyak yang suka meremehkan. Dan itu hal yang biasa. Justru mental kita ketika kita diremehkan seperti itu harus kayak bola basket, bro. Semakin dibanting, semakin mental. Jangan kayak mental bola kaca. Kalau bola kaca dibanting pecah. Nah itu yang benar-benar gue pegang dari hati gue yang paling dalam. Ibaratnya gue udah terlalu sering kan lihat nyokap gue nangis, gue udah terlalu sering lihat orang tua gue sedih. Gue nggak mau buat hal itu terjadi lagi, dan gue bertekad gue pengen bahagia. Nah itu kekuatan terbesar gue, punya suatu mimpi dan gue pengen gue wujudin. Nah kemudian setelah gue berhasil achieve dream car gue, kemudian gue udah beli apartemen. Makanya kalau waktu itu gue inget banget lulus kuliah di tahun 2012 itu orang-orang itu biasanya lulus kuliah itu mau kerja, betul ya bro ya? Nah, waktu itu gue ingat banget, gue lulus kuliah bukan ngelamar kerja, gue ngelamar istri bro. Ngelamar. Makanya waktu itu umur 23 itu gue udah married gitu, karena gue udah punya target gitu ya. Ibaratnya dulu mantan pacar gue ini udah bareng-bareng dari gue susah, saksi hidup dari gue nggak punya apa-apa, dari gue ngekos, dari ngelihat gue disamperin penagih hutang, itu udah bener-bener satu perjuangan yang gue juga sia-siain. Makanya
gue berjuang keras untuk mewujudkan. Dan puji Tuhan, pernikahan gue udah jalan, tahun ini udah tahun kelima. Terus juga udah dianugerahi 2 anak, 1 cowok 1 cewek. Jadi semuanya udah bener-bener rencana Tuhan. Dan kalau teman-teman punya tujuan hidup yang benar-benar diinginkan, pasti hidupnya berubah. Ya. Orang yang hidupnya nggak berubah adalah orang yang nggak punya tujuan. Emang lo nggak punya tujuan, maka hidup lo nggak bakal berubah. Lo punya tujuan, pasti hidup lo berubah. Begitu juga sama Bro William. Gue yakin Bro William ini sudah mencapai seperti sekarang karena punya tujuan. Jadi itu yang benar-benar gue sama Bro William pegang untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi sesama. Oke, Bro, kalau dalam kita ngejar goal atau ngejar mimpi atau ngejar tujuan kita, peran mentor tuh penting nggak ya? Seberapa penting ya? Mentor ya. Kalau dari gue pribadi, mentor terbesar gue itu adalah nyokap gue, mama gue. Jadi ibaratnya dia yang paling support, dia yang paling perhatian. Bahkan kalau gue event remaja sukses ya, waktu gue pertama kali ngadain acara, ketika semua orang pada nggak percaya gue bisa mengadakan event, yang sekarang puji Tuhan bro, di remaja sukses itu gue udah bantu lebih dari 8.000 remaja, bukan hanya di Indonesia, tapi salah satunya Belinda. Terus udah tersebar di beberapa negara, dan itu semua sudah berjalan 8 tahun. Itu semua bukan satu hal yang biasa aja. Dan setiap kali gue event bro, nyokap gue pasti ada di sana. Itu udah bener-bener orang yang paling rajin, paling perhatian. Bahkan ketika ruangan udah selesai dipakai bro, nyokap gue itu yang paling mau beresin tempat. Dari situ gue bilang, biarpun hidup udah berubah bumi dan langit, tapi kebaikan hatinya, rajinnya, terus perhatian sama orang, itu yang nggak pernah berubah. Jadi biarpun kita udah berubah, tetaplah menunduk seperti padi ya, semakin berisi semakin menunduk. Jadi kalau ditanya, mentor gue adalah nyokap gue. Yang pertama. Yang kedua, mentor gue adalah orang-orang yang ngehina gue zaman dulu bro. Gue inget banget, waktu gue dulu pernah ke rumah saudara gitu ya, di daerah Kelapa Gading. Waktu itu, waktu gue lagi di rumah saudara, disamperin. Waktu itu ngomong soal apa ya gue lupa, pokoknya soal masalah keluarga. Terus dia bilang, lu tuh siapa? Itu bukan siapa-siapa. Gue inget banget bro, gak pernah gue lupain mukanya sampai sekarang. Gitu loh. Bahkan dulu pernah ada, gue bilang, gue dulu seneng tuh sama mobil gitu kan. Gue pengen beli mobil, muka kayak lu gak bakal bisa beli. Gitu loh. Gue inget banget orang-orang yang pernah ngehina gue. Justru mereka mentor terbaik dalam hidup gue bro. Kalau nggak ada mereka, hidup gue nggak berubah. Justru karena ada mereka yang ngehina gue, hidup gue berubah bro. Jadi gue berterima kasih sama teman-teman yang pernah menghina. Disitulah hidup gue bangkit, disitulah hidup gue berubah. Karena dengan adanya orang-orang seperti itu, nggak bakal buat gue lebih rendah, tapi bisa buat gue lebih tinggi naik ke atas bro. Nah, jadi ada 2 mentor positif sama mentor negatif. Nah, kalau mentor positifnya nyokap gue, yang paling yang paling deket, di luar dari kalau gue pernah ikut seminar, banyak, ada Patung Desem, ada Bong Chandra, kemudian ada banyak teman-teman gitu ya, mentor-mentor orang hebat. Bahkan kalau gue sebutin nama pebisnis, kayak teman-teman udah pasti kenal, tapi daripada gue sebutin, beberapa yang memang dekat banget, tapi nggak mau disebutin namanya, itu juga ada gitu ya. Tapi kalau dari yang haters, dari yang nggak bener-bener dekat, dari yang menghina pun juga mereka mentor terbaik bro. Nah jadi ada 2. Oke. Bro, udahnya kira-kira ya sejak kapan kita butuh mentor sih? Kita butuh mentor sedini mungkin, karena kita nggak bisa melihat kekurangan kita. Misalnya blind spot. Kayak gue sendiri gitu ya, gue kadang nggak bisa melihat gue itu kurangnya di mana. Makanya gue selalu nanya sama mentor gitu ya, salah satunya gue sebutin Om HT gitu ya. Gue selalu nanya, ini gue kurangnya di mana? Oh kamu kurangnya di sini. Oh iya, jadi saya tahu, oh saya kurangnya di sini.
Nah, jadi mentor itu dibutuhkan sedini mungkin agar bisa melihat blind spot kita tuh di mana. Ketika kita bisa melihat blind spot kita di mana, dengan helikopter view-nya si mentor, maka kita bisa segera perbaiki sebelum terlambat. Kalau kita nggak ada mentor, lama-lama udah keburu jadi habit, udah keburu jadi karakter, udah keras, udah susah dirubah, itu udah terlambat bro. Karena banyak orang ketika udah keras banget baru mau berubah, dia pun aja nggak mau berubah. Nah itu banyak kejadian. Nah tadi kan kita bahas dari sisi mentor ya. Kalau misalnya kita jadi seorang menti, kira-kira gimana sih Kak supaya kita jadi menti yang baik gitu buat mentor kita juga? Yes, yang pasti saya selalu tahu etika dan karakter. Jadi kalau misalnya saya punya mentor, misalnya salah satu saya sebutin lagi, Pak Anton Teddy misalnya. Beliau yang foundernya TX Travel, yang sudah boleh dibilang cabangnya ada di mana-mana dan beliau benar-benar orang yang humble banget. Nah, yang saya lakukan adalah pertama, sebagai seorang menti yang baik, saya menghargai beliau. Jadi kalau saya ada progres, saya selalu bilang, Pak Anton, saya ada progres ini. Dia baca nggak apa-apa. Yang penting saya update ke mentor saya, biar dia tahu, oh, ya syukur-syukur dia balas, oh bagus ya, kamu udah ada kemajuan, oh iya terima kasih Pak Anton. Kayak kemarin ini saya ceritain kejadian nyata. Jadi saya ada, selain remaja sukses, saya punya komunitas pahlawan. Komunitas pahlawan itu adalah komunitas untuk pengusaha. Saya bilang, Pak Anton, saya ada update nih komunitas pahlawan. Kita punya program mau jalan lagi, saya bilang. Terus saya bilang, izin Pak Anton jika berkenan, apakah mau memberikan kata sambutan di depan ratusan orang, saya bilang. Dia bilang, wah dengan senang hati. Jadi kita menghargai dia. Nah, terus dia bilang, gimana kalau saya bantu kamu jualinin acaranya juga? Dia punya reseller, ada sekitar 1.200. Nah, dia kenalin ke saya, dan buat yang berkenan dan berminat, bisa bantu jualinin produk saya. Nah, itu semua terjadi karena saya izin. Saya bilang, Pak Anton, jadi ini ya, keynote speaker, dia mau, dia buka pintu buat reseller. Terus dia bilang, jangan lupa ya, nanti IG live bareng sama saya. Biar nanti bisa saya kenalin kamu. Ya kan, dibukain lagi pintu yang ketiga. Dia bilang, nanti jangan lupa, kamu harus punya angle yang seperti ini, dia ajarin saya lagi. Nah, jadi yang paling penting itu say hi. Terus jangan lupa sama mentor itu harus foto. Biar dia ingat, fotonya dikirim pakai WA. Pak Anton, kenalin, ini Michael yang tadi, biar dia ingat. Kayak kalau misalnya bro lihat kan kemarin ini saya ada IG live sama Patung, betul ya? Nah, waktu saya IG live sama Patung The Semua Ringin, itu saya ingat banget kemarin itu saya hubungin dia, Patung, apakah berkenan jika kita IG live bareng, ya kan, berbagi ilmu buat teman-teman. Terus saya sambil kasih foto waktu saya dulu sama dia bareng gitu loh, biar dia ingat. Oh iya, dengan senang hati nanti Pak Dimas asisten saya bakal hubungin kamu. Jadi kalau kita punya tata krama yang baik, kita mau menyapa mentor kita, kemudian mereka juga membuka hati. Ya, kalau mereka lagi sibuk ya kita juga ngertiin. Kalau mereka punya waktu ya kita berterima kasih. Intinya selalu menjaga etika, punya karakter yang baik untuk mentor kita, gitu bro. Oke. Yang terakhir nih bro, pendapat bro ya tentang comfort zone itu gimana sih? Comfort zone itu beda sama istirahat. Jadi banyak anak muda tuh nggak bisa membedakan antara comfort zone sama lagi istirahat. Kalau kita ngomong istirahat itu kan kita lagi ngaso, memang me time atau quality time buat diri kita. Misalnya waktu gue baru pulang nih, jujur gue baru pulang, baru sekitar 10 menit yang lalu sebelum kita IG live. Nah itu harusnya kan waktu gue istirahat. Atau misalnya waktunya teman-teman istirahat. Nah, tapi karena gue memprioritaskan bahwa acara ini penting banget buat hidup gue, dan gue pengen berbagi, makanya
yang tadinya istirahatnya itu mau gue lakukan, gue tunda dulu nih. Entar aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau comfort zone, lu udah nggak inget waktu lagi, men. Lu mau nonton juga lu nggak peduli waktu. Lu mau ngelihat Instagram juga lu nggak peduli waktu. Lu mau ngelakuin berbagai macam hal yang lu suka, lu udah nggak peduli waktu. Jadi mau main game, mau nonton, itu comfort zone. Ketika kita udah nggak peduli waktu, itulah comfort zone yang paling bahaya menurut gua, bro. Dan itu yang paling harus benar-benar disadari. Karena banyak anak muda tuh nggak sadar bahwa mereka terjebak di comfort zone, padahal banyak banget hal yang terbuang karena itu. Yang pertama, karena comfort zone, banyak anak muda nggak punya kemampuan, bro. Jujur aja. Misalnya, banyak anak muda dibilang, kamu bisanya apa? Rata-rata bilangnya, oh aku bisanya main game. Rata-rata sekarang ya. Oh aku bisanya nyanyi. Aku bisanya piano. Semuanya adalah jenis-jenis kebiasaan yang dilesin orang tuanya. Nah, jarang banget anak-anak zaman sekarang yang benar-benar tahu bakatnya dia apa dan dia itu apa sebenarnya. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka lulus kuliah juga nggak jadi apa-apa, bro. Mereka hanya tetap bingung. Akhirnya orang tuanya bilang, kamu mau ngapain sekarang? Aku kayaknya bingung, Pak, mau ngapain? Udah, kamu S2 aja sana, S2 lagi, kuliah lagi, ya kan? Ada saudara gue gitu, udah S1-nya selesai, ditanya mau ngapain nggak tahu, kamu udah kuliah S2. Udah selesai kuliah S2, saudara gue ditanya lagi, kamu mau ngapain sekarang? Masih belum tahu nih, Pak. Yaudah, kamu kuliah lagi S3. Dikuliah lagi, bro, sekarang S3. Ya, sekarang udah mau lulus. Kemarin ketemu di Jakarta, gue nanya, nanti lulus mau jadi apa? Belum tahu nih kok. Ya kan udah nggak ada S4 dong. Saya nanya sama orang tuanya, ini Om lulus mau ngapain? Ya paling Om mau kirim ke China. Dia bilang, mau ngapain? Iya belajar bahasa. Banyak banget ternyata anak muda yang memang karena comfort zone membuang bakatnya sendiri. Nah, kalau bisa bakat itu sebelum 20 tahun ya. Karena kalau udah 20 tahun, jujur aja, beda banget sama yang dari umur belasan tahun udah dilatih. Bayangin aja kalau misalnya Bro William gitu ya, ngomong sama bokap lo, bro, Wah, misalnya di umur sekarang nih, aku mau mulai latihan main bulu tangkis, wah, diketawain pasti. Lo nggak salah. Udah telat banget. Umur-umur lo itu mah umur-umurnya udah dapat medali emas. Kenapa lo baru latihan gitu loh. Nah, itu banyak banget kejadian. Makanya yuk keluar dari comfort zone sebelum kita membuang bakat kita sendiri, membuang usia kita, dan membentuk diri kita jadi pribadi yang nggak bertanggung jawab. Gitu, bro. Iya. Bro, mengenai tentang goal, tujuan hidup kayak tadi, ini pengalaman gue juga sih. Tapi begitu kita lulus kuliah ya, seringkali ada juga kita juga nggak tahu kita sebenarnya kuliah yang kita ambil tuh bener atau enggak. Udah lulus kuliah juga asal ngelamar kerja aja ke tempat yang bisa nerima kita. Betul. Jadi kita harus tentuin goalnya fix dulu baru kita kejar ke sana, atau kita ya udah yang penting ada jalan di depan kayak gimana kita ngelangkah dulu aja. Gimana menurut bro? Yang paling benar adalah lu rencanakan dulu ujungnya mau ngapain. Karena banyak anak muda kenapa jadi manusia salju? Manusia salju itu ada singkatannya, bro. Salah jurusan. Jadi kenapa banyak yang salah jurusan? Karena ibaratnya mereka tuh nggak merencanakan ujungnya apa. Nah, jadi penting banget yang tadi lu bilang, rencanakan dulu ujungnya mau jadi apa. Ketika nanti di tengah jalan ada perubahan, nggak apa-apa, tinggal adjustment. Dan itu sebuah hal yang normal. Tapi ujungnya jelas. Ketika langkah-langkahnya harus di-adjust, itu nggak apa-apa. Dan itu gue punya moto namanya adalah keras kepala terhadap tujuan, tapi tetap fleksibel sama cara. Untuk tujuan lu mesti keras kepala, tapi untuk caranya lu harus fleksibel, harus sesuai dengan keadaan sekarang. Dan bro, menurut bro ya, semua orang tuh bisa menentukan tujuan hidupnya, atau emang nggak semua orang bisa nentuin tujuan hidupnya? Soalnya ada beberapa juga yang gue lihat tuh kayak kelihatannya ya udah, gue sih gimana orang tua gue aja maunya gimana. Gimana tuh menurut bro?
Kalau dari gue sendiri, dari beberapa pengalaman gue mendidik remaja-remaja di Indonesia, jujur enggak semua orang bisa punya tujuan. Semua orang bisa punya tujuan, jelas punya. Tapi banyak di antara mereka yang nggak serius sama tujuan mereka. Contoh misalnya, kamu kira-kira mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber gitu ya. Dia ngomong mau jadi YouTuber 3 tahun yang lalu, bro. Sampai detik ini nggak jadi YouTuber. Kenapa? Karena mereka nggak serius sama tujuannya mereka. Kelemahan anak muda adalah bukan tidak punya tujuan, tapi tidak serius sama tujuannya. Itu yang membuat mereka nggak pernah bisa menjadi pribadi yang baik. Kalau ditanya, apakah mengubah hidup itu gampang-gampang? Apakah semua anak muda pernah sukses? Pernah. Apakah mereka sadar? Enggak. Padahal misalnya contoh, sukses itu kan pasti jawabannya adalah ketika lo berhasil mencapai tujuan. Bener nggak, bro? Ya. Misalnya tujuan lo naik kelas. Udah sukses belum? Udah dong. Nah, yang anak muda nggak pernah pikirkan adalah what next? Setelahnya apa? Nah, itulah yang menyebabkan anak muda akhirnya krisis secara tujuan dan keseriusan buat mencapai tujuan. Itu, bro. Karena kamberjat tadi. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu digaris bawah. Ya. Teman-teman, sebelum kita mau mulai ke Q&A, kita close dulu Instagramnya. Udahnya nanti kita live lagi segera langsung ya. Oke. Kita lanjutkan, bro. Oke, bro. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana dengan personal branding? Gimana kita menyesuaikan passion, value pribadi, dan karakter dengan kebutuhan dalam masyarakat? Bagus nih pertanyaannya nih. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan personal branding? Personal branding itu artinya kan apa yang orang lain mau kenal terhadap diri kita. Betul. Nah, sebenarnya gue selalu bilang, kalau lu memperlihatkan harta, kan anak muda kan sekarang kan bekennya kan harta ya. Wah, gue pengen terlihat keren, gue pengen terlihat macho, gue pengen terlihat pakai jam tangan bagus, gue pengen terlihat pokoknya menjadi anak muda yang bagaimana. Nah, jujur anak muda tuh jangan pernah mau terlihat keren. Maksudnya begini, lu mau tampil keren nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita berharap orang mengingat kita karena kerennya kita, bro. Jujur aja. Karena ternyata survei membuktikan orang melihat lo keren, orang melihat lo kaya, orang melihat mobil lo bagus, orang melihat jam tangan lo bagus, orang hanya akan ingat itu 5 menit. Oh iya, oh William hebat ya, keren ya, jam tangannya bagus, oh mobilnya bagus, ya 5 menit dia ingat. Setelah itu dia lupa, karena nggak penting buat dia. Karena lu mau sukses kayak gimana juga nggak penting. Tapi kalau misalnya, ya kemarin gitu ya, yang gue lakukan adalah bareng sama teman-teman yang lain, guys, bikin acara charity gitu ya. Kemudian kita sumbangin ke, kan ada teman-teman yang terkena dampak COVID gitu ya, kita sumbangin face shield ke rumah sakit, ke puskesmas gitu ya. Kita kumpulin dana yuk urunan, kita bilang kayak begitu. Kita buat program, kita undang teman-teman buat mengisi acara, pengen ikut acara, mereka bayarnya sekalian nyumbang gitu ya, memang semuanya kita sumbangin. Itu pun kita kerjasama sama Bang Andi F. Noya melalui Benih Baik, itu kita undang gitu ya. Nah, akhirnya puji Tuhan terkumpul dananya jutaan rupiah, seneng banget. Dan ketika kita melakukan hal itu, yang diingat di kepala orang apa? Wah, orang ini baik ya. Nah, kalau kita orangnya cuma terlihat keren dan kaya, orang hanya akan mengingat kita 5 menit. Tapi kalau kita berbuat baik, orang akan mengingat kita selamanya, bro. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar bisa membuat orang lain itu berhutang nyawa sama kita. Contoh misalnya, gue pernah ada kejadian gitu ya, ada lagi main ke rumah temen, dan ketika itu ada orang tuanya tiba-tiba kayak sakit dan harus dilarikan, dan gue tolongin sampai ke sana, dan gue bantu untuk jagain. Kira-kira pertanyaannya, bro, orang yang gue tolongin itu bakal ingat sama gue terus nggak, bro? Pasti, bro. Nah, itu udah sesuatu yang berbeda. Makanya kalau boleh dibilang, personal branding yang pertama menurut gue, orang harus ingat kita jadi orang baik. Udah itu dulu. Kita baik nggak sama orang?
Nah, itu yang menurut gue paling penting. Yang kedua, personal branding itu harus disesuaikan sama yang namanya adalah diri kita punya passion. Misalnya kalau dibilang, bro, lu mau dikenal sebagai apa sih? Gue senengnya dikenal orang sebagai mentor. Karena gue suka membantu orang, gue suka bantu ngarahin orang kalau mau sukses ke sini arahnya. Gitu loh. Iya. Gue bukan seorang trainer. Kalau seorang trainer kan ngajarin gitu ya, lu mesti begini. Nah, gue nggak suka. Gue juga bukan tipikal public speaker yang harus ngomong di depan panggung, tapi gue lebih suka ngarahin kalau mau sukses ke sini. Nah, gue punya passion ke arah sana. Nah, makanya itu yang gue lakukan. Jadi kalau gue mau dikenal sebagai apa, gue senang dikenal sebagai mentor. Kenapa mentornya success mentor? Karena gue suka banget bantu orang jadi sukses. Gitu loh. Nah, terus brandingnya yang pengen gue buat adalah gue berbagi buat banyak orang. Makanya kalau teman-teman lihat Instagram saya pun juga semuanya isinya berbagi. Kenapa? Di follow teman-teman. Iya, biar orang tuh merasa bahwa oh, orang ini ternyata suka berbagi gitu ya. Nah, itu personal branding. Personal branding itu sama pencitraan sama atau beda gitu ya. Nah, kan banyak anak muda kan bilang, gue tuh nggak suka pamer. Nah, jujur personal branding itu sama pencitraan beda tipis. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya personal branding lebih ke arah memperlihatkan saya ini siapa, tidak secara langsung, tapi melalui akun sosial media, melalui berbagi, jadi lebih soft. Tapi kalau pencitraan, misalnya gue mau berbagi, tapi gue ngomong-ngomong ke semua orang, pokoknya gue mau berbagi, gue mau tampilin, nah itu kan memang kesannya bagus, tapi lebih ke arah pencitraan. Jadi lebih soft, biar orang melihat, nggak perlu ngomong. Kalau kata orang muslim itu riya ya, pokoknya jangan sampai kita tuh memperlihatkan sesuatu terlalu berlebihan, cukup orang lain menilai kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Gitu bro, kalau menurut gue. Nah, itu dari yang pertama ya soal personal branding ya. Kemudian bagaimana menyesuaikan passion, value pribadi, dan karakter. Karena ini semua agak berbeda, pertanyaannya dijadikan satu. Kalau passion itu adalah hal apa yang lu sukai. Nah, kalau hal apa yang lu sukai dengan kebutuhan masyarakat, artinya biarpun gue suka, misalnya dunia mentoring, kebutuhan masyarakat itu apa? Nah, misalnya gue di komunitas pahlawan. Gue buat acara gratis bro, ngajarin orang jadi pebisnis. Ada di bio Instagram gue. Nah, tinggal lihat aja. Nah, dari situ, dari passion yang suka mentoring orang, dari biasa aja jadi sukses, nah, gue rubah dalam bentuk produk. Nah, dari situ, dari yang passion gue berubah jadi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Itu yang pertama. Jadi passion itu harus disesuaikan. Karena kalau misalnya gue pengen mentoring orang modelnya kayak konseling lagi, apakah bisa? Bisa. Tapi dampaknya, impact-nya lebih lama karena satu-satu, dan belum tentu orang mau sekarang konseling satu-satu lagi bro, kayak dulu bro. Nah itu kalau dari gue. Makanya gue menyesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau dari value pribadi, itu lebih ke prinsip hidup. Dan itu yang paling gue junjung tinggi, sehingga kalau misalnya gue bilang value pribadi atau prinsip hidup, gue tetapkan di paling atas, di bawah spiritual, keyakinan gue yang paling tinggi. Nah, apakah anak muda harus punya prinsip hidup? Jawabannya iya. Apakah prinsip hidup ini harus bisa diubah? Kalau udah paten, lebih baik jangan. Jadi harus punya prinsip. Nah, ini yang menurut gue disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, gue harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar gue, sehingga mereka mau menerima diri gue dengan prinsip gue yang kayak begini. Biarpun ada beberapa prinsip yang menyebalkan. Misalnya gimana tuh? Ada pengalaman pribadi tentang prinsip yang menyebalkan itu? Contoh ya, gue punya partner dulu gitu ya. Nah, dia ini tipikal orang yang
susah bilang terima kasih. Lebih suka mengkritik. Karena prinsip dia adalah, kalau nggak sesuai sama gue kritik. Nah, dari situ, dia tipikal orang yang memang udah dikasih tahu, bro, lu bilang terima kasih dulu dong, baru kritik. Dia bilang, gue nggak bisa, gue memang orangnya tipikal kritikan. Gue nggak bisa bilang terima kasih kalau gue belum melihat karyanya ini sesuai dengan yang gue mau. Gitu, bro. Nah, akhirnya dia jadi pribadi yang punya prinsip, tapi dibenci sama banyak orang. Sehingga banyak orang yang nggak tahan, lebih memilih keluar, ketimbang bertahan kerja sama dia gitu, bro. Nah, itu banyak kejadian. Iya. Jadi, punya prinsip hidup bagus, tapi kalau sampai masyarakat di sekitar kita ada yang benci sama kita karena prinsip hidup ini, coba pikirkan ulang. Karena jangan-jangan prinsip hidup ini yang bakal membuat kita jadi pribadi yang semakin terpuruk karena orang lain nggak suka sama kita. Nah, itu bahaya. Nah, itu yang kedua ya, kita ngomong soal value pribadi. Yang ketiga, ngomong soal karakter, gue udah bicara di depan tadi, jadilah pribadi yang baik, karena pribadi yang baik diingat sama orang selamanya, ketimbang pribadi yang menampilkan kekerenan dan kekayaan. Karena 5 menit berikutnya dia akan lupa, karena lebih banyak orang yang lebih kaya, lebih banyak orang yang lebih keren dari kita, bro. Jadi jangan sampai kita stuck di zona yang dimana banyak orang lebih keren, banyak orang lebih kaya, tapi kalau baik kan nggak ada takarannya. Nah, itu yang kita harus utamakan, gitu, bro. Kalau baik lebih berdampak sama orang lain ya, lebih kerasa ya. Benar. Oke. Bro, ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak lu kehilangan abdinya begitu waktu lu dalam perjalanan hidup? Thank you buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Sampai detik ini, bisnis gua ada beberapa yang kena dampak COVID. Jadi totalnya, puji Tuhan, perjalanan bisnis gua berjalan dengan ya naik turun. Ada yang bangkrut, ada yang stay. Sampai detik ini 6 PT, 6 perusahaan established. 2 bisnis gua terkena dampak COVID, omsetnya 0. Ditambah gaji karyawan berarti minus, gitu ya. Sama OPEC yang lain minus. Nggak pernah di kepala gua ada terfikirkan, gua lagi malas. Udah nggak pernah. Karena prinsip hidup gua adalah tanggungan gua buat keluarga udah punya anak. Tanggungan gua buat karyawan gua ada puluhan. Gue nginget karyawan puluhan sama keluarga di rumah aja nggak bakal bisa nyurutin semangat gue, bro. Malah gue bersyukur karena COVID ini, malah bisnis gue ada yang meledak 400%, bro. Wow. Itu yang membuat gue akhirnya bilang, justru gue dihantam COVID aja gue naik. Gimana gue nggak dihantam COVID, tetap semangat. Makanya, apa bedanya api lilin sama bara api, bro? Nah, pasti bedanya gampang. Api lilin kalau ditiup pasti mati. Kalau bara api kalau ditiup tambah panas. Nah, justru mental yang harus dimiliki oleh anak muda adalah mental bara api, bukan mental api lilin. Jadi semakin ditiup, semakin kencang, semakin berkobar, gitu, bro. Itu yang harus dimiliki. Ya. Bro, ada next question. Gimana lu mendefine sukses? Sukses tuh kayak gimana sih? Thank you so much. Sukses itu adalah ketika lu jadi gini, sukses itu adalah journey, perjalanan hidup yang tidak pernah ada hentinya. Nah, dan sukses itu selalu punya tingkatan yang berbeda-beda. Suksesnya gua sama suksesnya Bro William pasti berbeda. Sama teman-teman pasti berbeda. Mungkin ada orang yang saya belum punya HP yang bagus. Saya pengen punya handphone yang bagus. Itu goalnya dia. Ketika dia berhasil mencapai, itulah suksesnya dia. Dan hargai itu. Kelemahan orang adalah mereka nggak menghargai goal kecil ini.
Ya, Ya. nggak menghargai goal kecil ini sehingga mereka nggak bisa move ke goal yang berikutnya. Nah, jadi yang benar-benar boleh gue bilang, setelah mencapai goal beli HP, ya berikutnya apa yang lo mau capai? Yang buat lo greget, buat lo membara kayak bara api, yang nggak stop-stop itu apa? Nah, itu yang lo targetin lagi berikutnya. Terus seperti itu sampai ke ujung. Ada ujungnya nggak? Nggak ada sebenarnya. Ujungnya itu ya ketika kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Itulah perjalanan sukses kita berakhir. Dan kita lihat kayak seorang Bill Gates gitu ya. Apa ujungnya seorang yang terkaya di dunia? Pasti Bro William sudah tahu, teman-teman sudah tahu. Mereka buat foundation, menolong banyak orang. Ternyata ujung-ujungnya manusia itu dilahirkan ketika sukses buat nolongin orang, bro. Memang buat nolongin orang. Jadi, sukses sejati itu adalah ketika lo bisa mencapai semua tujuan lo, dan endingnya adalah menolong orang lain. Dan yang lebih berkah lagi, ketika lo bisa menolong orang lain, ketika lo belum menjadi apa-apa, itu berkahnya berkali-kali lipat, bro. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Nah, itu yang dari saya, bro. Itu yang keren banget. Oke, berarti tujuan, goal hidup, dan lain-lain, dan kesuksesan, semuanya berhubungan sama orang lain ya, bukan tentang diri sendiri ya, bro. Oke, next question-nya ini ada yang nanyain, tadi bro sempat mention tentang partner yang difficult to deal with. Gimana sih punya hati yang teachable? Ketika partner saya difficult to deal with, yang saya lakukan adalah saya menyudahi partner tersebut dengan cara ngomong baik-baik bahwa kita nggak bisa satu visi, dan akhirnya sampai sekarang tetap berteman dengan baik, tapi udah nggak partneran lagi. Karena ada partner yang cocoknya jadi teman makan doang, tapi nggak cocok jadi partner bisnis. Ada partner yang cocok jadi partner bisnis, dan akhirnya cocok sama kita. Jadi, buat yang difficult to deal with, saran saya diudahin aja. Kalau emang udah berkali-kali, kitanya juga udah nggak nyaman, kitanya juga udah nggak sevisi, jangan dipaksain, masih banyak partner yang lain. Itu dari saya. Bro, last questions. Ini pertanyaan bagus nih. Ini kan audiens kita ini kan anak-anak di bawah umur 25 tahun kan ya. Kira-kira skill set sama soft skill apa yang kira-kira kita perlu punya gitu? Thank you. Untuk skill set, saran saya buat anak muda, karena kita adalah digital, yang paling penting sekarang ini kita punya 3, bro. Saya ngomong 3 karena ini semuanya berhubungan sama digital. Kalau kita punya 3 ini, minimal di dunia digital ini kita hidup. Yang pertama namanya adalah kemampuan copywriting. Kemampuan untuk bisa menulis skrip yang menarik, bisa berguna untuk produk, berguna untuk mempengaruhi orang, bahkan melakukan penjualan. Nah, itu copywriting. Nah, saya sangat menganjurkan setiap anak muda punya kemampuan copywriting, karena copywriting ini ini adalah kemampuan yang sangat dicari sama orang-orang zaman sekarang. Lu bisa copywriting nggak? Lu kerja sama gue deh. Lu part-time juga nggak apa-apa. Pokoknya lu kerja. Nah, itu banyak banget. Yang kedua adalah content creator. Bagaimana membuat konten yang menarik, yang bisa disajikan di dunia digital. Entah dalam temanya adalah edukasi, entah temanya entertainment, atau mungkin temanya adalah inspirasi. Pokoknya adalah content creator yang sifatnya bisa berguna di dunia digital saat ini. Ya. Karena contoh misalnya, Bro William, misalnya interior design. Perlu orang copywriting nggak? Perlu. Ya kan? Perlu. Iya. Yang ketiga adalah orang yang bisa desain. Nah, udah bisa copywriting, bisa konten, bisa desain. Wah, ini orang yang serba komplit. Gua jamin hidupnya nggak berkekurangan, bro, saat ini. Lu kalau misalnya punya kenalan 10, gue yakin minimal 9 butuh lu, bro.
9 pasti Ya. butuh lo. Terus kalau ditanya, harga lo berapa? Ya lo buka harga aja. Misalnya, gue bikinin lo konten, gue bikinin lo desain, gue bikinin lo copywriting, paket komplit, gue ngerti digital marketing, gue ngerti semua-muanya. Gue sebenarnya tadi pengen ngomong satu kata, bro, digital marketing. Tapi terlalu luas. Digital marketing ini butuhnya apa? Nah, digital marketing ini butuhnya 3 tadi. Konten, copywriting, sama desain. Bisa 3 ini, anak muda berkarya mau melalui musik, mau melalui desain, mau melalui bisnis, pasti lebih lancar. Nah, makanya 3 skill set ini yang gue sarankan, lu orang harus punya sekarang. Nah, itu dari segi yang hard skill, mesti belajar. Kalau yang soft skill, saran saya yang paling penting sekarang ini adalah kemampuan. Mungkin gue sebutnya ada 3, ya. Yang pertama, 3-tiganya ini depannya C. Yang pertama ini namanya adalah critical thinking. Critical thinking. Nah, ini mungkin kesannya sederhana, sepele. Maksud lo kemampuan soft skill-nya itu mikir kan? Iya, memang mikir, tapi kemampuan mikir double, triple, dan quartet 4 kali. Artinya critical thinking ini adalah satu hal, lu mesti mikirin minimal 4 kali. Dan 4 kali adalah kerja keras untuk berpikir sampai ketemu solusi. Nah, jadi anak muda kalau pengen sukses, punya critical thinking minimal 4 kali penyaringan mikir. Kalau anak muda punya critical thinking 4 kali penyaringan mikir, pegang kata-kata gua, bro. Hidupnya pasti maju 4 kali lipat. Pasti. Iya. Kalau berarti ada yang salah. Karena banyak banget murid-murid gue yang contoh paling gampang. Cari viewers, cari follower. Saya bilang, mikir 4 kali setiap hari soal bagaimana caranya cari follower. Dia pertama follower cuma 200. Saya suruh mikir, dia keluarin sampai 20 list ide. Dalam waktu 1 bulan, bro. Followernya 800. Artinya 4 kali lipat. Sekarang mau dari bulan. Nah, itu yang gue bilang adalah kalau diikutin, mikir kritisnya 4 kali, pasti hasilnya 4 kali lipat. Secara angka ya. Semoga secara semua-muanya juga. Yang kedua adalah setelah critical thinking, ini yang kedua, mirip-mirip mikir, tapi namanya adalah creative thinking. Creative thinking. Anak muda zaman sekarang sukanya kan jadi follower. Bro William lagi makan donat, gue juga sukanya kan jadi follower. Bro William lagi pergi ke kafe ini, gue juga Pokoknya apa yang mereka lihat di Instagram, apa yang mereka lihat di sosial media, gue mesti ikutin. Ini banyak kejadian, sehingga mental anak muda sekarang itu adalah mental follower. Bahkan banyak anak muda yang bingung mau main game apa, mereka cari orang yang lagi main game buat mereka ikutin. Creative thinking adalah kemampuan berpikir dengan melawan arus. Jadi kalau misalnya ada orang makan donat, lu mikir, apa yang lebih enak daripada donat? Itu adalah kemampuan berpikir di luar dari kebiasaan. Nah, ini yang diperlukan sama anak-anak muda yang selalu punya mental follower. Misalnya, wah, temen gue lagi makan enak, duitnya berapa ya? Wah, kayak pernah ada waktu Valentinean, bro. Itu sekali makan aja berduaan sama pacarnya habis 1 juta, bro. Kemudian ada murid gue yang bilang, 1 juta kalau gue taruh saham atau gue taruh investasi, jadi berapa duit ya? Dia udah mikir sampai sejauh itu. Itu kan pikiran kreatif, bro. Ya kan? Kemudian kalau 1 juta, gue beliin bahan baku buat gue jualan makanan, karena gue suka makan, kira-kira jadi berapa banyak bahan baku ya? Terus kalau gue jual, untungnya berapa ya? Itu kan creative thinking. Iya. Nah, itu yang anak muda harus pikirkan. Kalau teman lu makan, lu hitung sampai duitnya, lu hitung hal yang lain. Itu contoh. Kalau misalnya ada orang yang nyanyi cover lagunya si A, bukan lu ikutin. Gimana caranya
gue melihat angle yang berbeda, tapi dengan hasil yang lebih baik. Nah, itu adalah kreativitas. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang C yang terakhir. Ini yang banyak anak muda kaum jempolan. Nah, jempolan itu dalam arti nggak berani ngomong, beraninya ngetik gitu ya. Nggak berani ngomong, beraninya ngetik. Nah, kalau nggak berani ngomong, artinya adalah mereka mungkin karena pola didik zaman dulu di sekolah atau pola didik zaman di rumah. Ketika di rumah yang paling banyak kejadian adalah kamu tuh masih anak kecil, kalau nggak ngerti apa-apa jangan ngomong. Atau di sekolah kalau kita salah ngomong kita diketawain. Sehingga C yang ketiga ini nggak muncul, namanya adalah communication skill, cara kita berkomunikasi. Sehingga banyak anak muda karyanya bagus tapi nggak mengerti cara mengkomunikasikannya, bro. Ini banyak kejadian. Iya. Gue setuju itu. Jadi, iya. Dan akhirnya yang terjadi adalah bakatnya yang tadinya bisa kita hargai, yang tadinya bisa orang lain lihat sebagai suatu hal yang bagus, jadinya sia-sia karena nggak bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, itu adalah 3C yang menurut gue harus dimiliki oleh anak muda, dan 3 hal skill tadi yang harus dimiliki oleh anak muda. Gitu, bro. Thank you. Oke. Ini terakhir banget nih, bro, pertanyaannya. Siap. Satu lagi. Kan berarti kan kita harus bertumbuh setiap harinya, kan? Yes. Ya. Kalau planning lu, ada planning nggak? Lu misalnya harian, mingguan, atau bulanan, lu harus ngelakuin apa untuk bertanggung jawab sama pertumbuhan lu gitu? Bisa ada, bro. ceritain nggak? Gue buat Trello. Namanya Trello. Aplikasi. Jadi kalau sekarang ini gue gunakan aplikasi Trello untuk pekerjaan harian dan mingguan. Jadi jadwal gue seminggu itu ada di Trello untuk misalnya jadwal olahraga, kemudian jadwal bisnisnya gue bagi ada beberapa, tanggung jawab gue apa aja, kapan aja gue mesti kerjain, jam berapa aja gue mesti lakuin, gue pasang alarm, gue pasang timer, sehingga gue nggak miss, bro. Dan untuk gue sadar, gue pasang kayak begitu, itu butuh waktu yang cukup lama, bro. Sampai gue dulu pernah kelupaan, sampai pekerjaan gue tertunda, sampai omset gue berkurang. Ini yang terjadi dalam hidup gue. Makanya akhirnya gue bilang gue pakai Trello lah, gue masukin time schedule. Nah, itu buat tujuan jangka pendek. Tapi kalau tujuan jangka panjang, bro, gue cari, gue print, bro. Misalnya contoh, tujuan jangka panjang gue, dulu gue seneng banget, bro. Ibaratnya waktu dulu kan salah satu mall yang gue suka itu di Jakarta tuh Jakarta Barat gitu kan. Gue suka sama Taman Anggrek, bro. Gue suka sama produknya Mulia. Gue tahun lalu itu gue tempelin, pokoknya gue mesti beli apartemen di Taman Anggrek, gue bilang. Nah, gue cari, terus gue pilih lantai yang gue maunya yang PL, gue bilang. Gue maunya yang PL, Plaza Lobby. Jadi kalau ketika gue keluar udah kolam renang gitu loh. Dan akhirnya, bro, semua mimpi gue tahun lalu jadi kenyataan gitu loh. Nah, terus tahun ini gue udah tempel lagi yang berikutnya. Tahun depan ntar gue tempel. Jadi gue tempel itu setiap tahun gue mau ngapain. Karena kalau gue mikirnya 5 tahun ke depan, itu pikiran jangka panjang bukan buat barang. 5 tahun ke depan itu gue itu siapa? Nah, itu gue udah pikirin. Tapi kalau untuk barang, biasanya tahunan. Tahun ini gue rencananya biasanya investasi rumah. Kedua, jalan-jalan mau kemana. Misalnya gue sama keluarga. Tahun lalu target, untung sebelum COVID, bro. Desember tahun lalu, sesuai dengan mimpi ke Eropa Timur. Terus bulan Desember, bulan Aprilnya ke UK. Bulan Desember tahun lalunya ke Barat. Bulan Aprilnya tahun lalu lagi ke Jepang. Itu semua tempelan tuh, bro. Gue tempelin. Pokoknya gue mau ke Jepang, gue tempel, jebret, gue pergi. Gue nggak tahu gimana cara nyampainya, pokoknya gue tempel dulu, gue pergi. Nah, itu yang gue lakukan untuk yang setahun. Kalau yang 5 tahun, ya 5 tahun lagi gue mau jadi apa? 5 tahun ke depan, target gue, remaja sukses, bro. Udah 100.000 orang yang mendapatkan manfaat dari program gue, bro. Karena sekarang remaja sukses udah 4.0 dan sudah go online. Jadi udah nggak lagi pakai nyewa ruangan, bro.
gitu loh. Termasuk komunitas pahlawan. Tahun lalu dalam setahun gue berhasil membantu 287 pengusaha baru di Indonesia. Dan tahun ini target gue semoga bisa 1.000 dan sampai 5 tahun ke depan semoga bisa 10.000. Buat teman-teman yang pengen tahu acara gratis dari komunitas pahlawan, bisa cari di bio saya. Itu acaranya gratis, saya persembahkan buat teman-teman yang memang mau jadi pengusaha. Biarpun gratis, semua ilmunya premium. Dan kalau sampai teman-teman buang-buang waktu gitu ya, datang ke acara, denger saya kasih materi, nggak bermanfaat, mendingan gue pensiun bro. Karena ibaratnya ngapain gue buat acara kalau nggak ada manfaatnya gitu kan. Nah kemudian untuk bisnis yang kuliner, puji Tuhan tahun ini lagi naik daun, namanya Ayam Nagi. Saya berharap, saya berdoa 5 tahun ke depan sudah ada minimal 150 cabang. Tahun ini target saya 30, jadi penambahannya setiap tahun 30. Semoga bisa go satu Indonesia dan bisa lebih cepat lagi. Kemudian buat yang baju. Nah, saya ada baju juga, itu brand namanya Setuju, bisa dicari di Instagram juga, Setuju IDN. Itu itu produksi kita tahun ini 1 bulan itu sudah mencapai 50.000. Nah, semua tahun depan bisa mencapai 500.000 bro, doain aja gitu ya, 5 tahun lagi gitu ya tambahan. Nah, banyak hal bisa dilakukan, yang penting kita nggak pernah berhenti bermimpi dan kita terus lakukan yang terbaik, karena gue yakin Tuhan udah menyiapkan sesuatu yang baik di depan kita semua bro. Itu yang menjadi impian. Dan satu hal bro, jadi di Ayam Nagi di beberapa bisnis gue melakukan kegiatan charity. Nah salah satunya kalau di Jakarta itu yang Ayam Nagi, itu gue kasih kemitraan gratis bro, khusus teman-teman yang kena PHK, khusus teman-teman yang bisnisnya bangkrut, untuk yang sedang tidak ada mata pencaharian, gue kasih kemitraan gratis. Dan itu puji Tuhan membantu banget bro, orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah kurang lebih kayak begitu. Jadi buat teman-teman yang kalau di sini memenuhi kriteria dan ada, DM saya aja, ntar saya bantu ya gitu. Oke. Teman-teman teman-teman sorry banget nggak semua pertanyaannya bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Kalau misalnya ada pertanyaan mau lebih lanjut, bisa DM Michael Yo langsung ya. Instagramnya di @michael.yo ya. Yes, betul. michaelyo.id. Oke, @michaelyo.id. Ya. Oke. Thank you. Bro, thank you banget buat hari ini. Thank you banget buat sharingnya. Gue sih ngerasa dapat banget banyak sesuatu dari lu, bro. Thank you banget, bro. Sudah jadi moderator yang sangat humble. Jarang ada anak muda sukses yang betul-betul mau meluangkan waktu di hari Minggu buat berbagi buat orang juga, bro. Appreciate. Thank you, bro. Oke. Thank you ya, bro. Sampai kita ketemu lagi, bro. Sukses selalu. Yo, bye-bye. Bye.